Kata-kata Jiang Sang secara alami memiliki makna yang dalam. Hanya untuk mengetahui tujuan kunjungannya kali ini. Untuk mengejek Feng Tianxing. Atau untuk mengingatkannya. Semuanya tergantung pada kata-katanya selanjutnya. Namun, Feng Tianxing sangat jelas tentang satu hal. Jiang Sang adalah klan iblis pertama yang berani menyebutkan masalah ini. Memikirkan hal ini, saya hanya bisa duduk tegak. Fakta bahwa ada orang di wilayah di bawah yurisdiksinya telah menjadi aturan default untuk semua orang. Tidak peduli apakah itu iblis di bawah Feng Tianxing atau Laksamana di tempat lain. Mereka tidak akan keberatan dengan ini. Mereka tahu seberapa besar nilai kontribusi umat manusia dalam pertempuran ini. Dan bahkan dalam hal ini, mereka harus diberi identitas. Ini adalah normal yang Feng Tianxing ingin rasakan oleh bawahannya. Dan itu sangat masuk akal. Ini mengurangi keinginan mereka untuk balas dendam terhadap umat manusia. Tapi ini pertama kalinya Jiang Sang bertemu. Dia menyebutkan masalah ini. Jelas, dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan dengan makna yang lebih dalam. Melihat Feng Tianxing menunggu dengan sabar, Jiang Sang tidak terburu-buru, dan memikirkan evaluasi Jiang terhadap Feng Tianxing. Dia merasa sedikit bersalah. Jika tebakannya benar, maka Feng Tianxing harus membantahnya sekarang. Atau, menurut pandangan Feng Tianxing, hal-hal ini masuk akal dan dia tidak memiliki keegoisan. Mencurigakan di dalam hatinya, kata Jiang Sang ragu-ragu. Laksamana Feng adalah anggota klan iblis saya. Saya pikir banyak setan bersedia untuk bersaksi sampai saat ini. Selain itu, Laksamana Feng telah melakukan banyak hal untuk para setan. Ini juga merupakan bukti. Hanya saja umat manusia di yurisdiksi ini tidak tahu angin setelah perang yang diinginkan Laksamana bagaimana cara menghadapinya. Feng Tianxing tidak menunggu kesimpulan Jiang Sang. Sebaliknya dia menunggu persidangan ini dan berpikir sejenak. Dia telah melihat kekuatan Jiang dengan matanya sendiri. Untuk dapat membiarkan bakat seperti itu tidak digunakan berarti bertindak seperti seorang pria. Jelas, entah itu memiliki motif tersembunyi, atau selalu seperti ini di keluarga Jiang. Tidak peduli yang mana, itu membuktikan bahwa identitas Jiang Sang tidak biasa, dan mungkin bukan hanya itu yang dijelaskan oleh Jiang kepadanya. Memikirkan hal ini, kata-katanya secara alami lebih berhati-hati. Ras manusia memiliki kebaikan kepada ras iblis kita terlebih dahulu, dan ras iblis saya hanya berani, tidak tulus, tanpa kerendahan hati. Dari apa yang saya pikirkan, karena ras iblis kita telah menerima kebaikan ras manusia, maka beri mereka kehidupan yang diperlukan lingkungan. Setidaknya mereka tidak akan lagi diburu dalam yurisdiksi saya. Ini adalah kebaikan saya untuk membalas bantuan mereka dalam penempatan. Dengan kata-kata ini, Feng Tianxing mengungkapkan sikapnya. Perlakuan istimewa yang dia berikan kepada umat manusia adalah karena umat manusia membantunya beberapa kali. Dengan cara ini, saya hanya membalas kebaikan, dan saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Asal-usul Jiang Sang ini tidak diketahui, dan topik yang diangkatnya juga mengkhawatirkan. Feng Tianxing harus berhati-hati. Melihat retorika Feng Tianxing, Jiang Sang merenung sejenak. Aku hanya tidak tahu bagaimana umat manusia membantu Laksamana Feng saat itu. Sejauh yang aku tahu, umat manusia tidak memiliki keberadaan yang kuat pada saat itu. Selain itu, mengapa Laksamana lain tidak mendapatkan bantuan dari manusia? Balapan saat itu, tetapi mereka bersedia membantu Laksamana Feng. Kata-kata ini membuat Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang tidak suka pulang dan selalu suka jalan-jalan. Dengan orang tua yang berpikiran jernih, yang masih setingkat kerabat dekat, apa yang bisa dilakukan untuk menyembunyikannya dari mereka? Tidak ada privasi sama sekali. Iblis sebesar itu, apakah Anda ingin menyelamatkan muka? Sambil bersimpati dengan Jiang di dalam hatinya, dia juga sedikit lebih waspada dengan situasinya. Belum lagi apa tujuan Jiang Sang. Tetapi tujuannya tidak sederhana hanya dengan mengambil contoh masalah umat manusia. Apakah itu musuh tersembunyi? Atau sekutu masa depan? Senior Jiang Sang, saya rasa tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Beberapa tahun telah berlalu, dan telah terjadi perang terus-menerus selama periode tersebut. Terlalu sulit untuk mereproduksi adegan pada saat itu, dan itu tidak cocok untuk adegan saat ini. Jika kalian berdua tidak keberatan, silakan pergi ke halaman belakang nanti dan bicaralah dengan kalian berdua setelah aku selesai menangani masalah sepele di sini. Aku harus memikirkan apa yang terjadi saat itu sebelum aku bisa memberimu jawaban, kan? Melihat ini, Jiang Sang tidak mempersulit Feng Tianxing. Dia bangkit dan berkata langsung. Minta juga Laksamana Feng untuk mengirim seseorang untuk membawa kita berdua ke sana. Feng Tianxing langsung menyebutkan dan pergi ke kemewahan. Ini adalah tugas penting pertama baginya untuk dipromosikan menjadi pembantu rumah tangga. Feng Tianxing hanya memberinya sepatah kata pun. Diam, kedua orang ini pintar. Sedu mengangguk, dan membawa orang tua Jiang ke halaman belakang untuk beristirahat. Dan Feng Tianxing diganggu oleh Jiang Sang. Dia sangat tidak senang. Dia bahkan lupa di mana hadiah sebelumnya. Jadi dia hanya melambaikan tangannya. Hadiah dan sejenisnya. Setelah aku memikirkannya nanti, aku akan mengirim seseorang untuk memberi mereka hadiah. Sekarang semuanya turun dan istirahat dulu.
Mulai hari ini, semua masalah sepele di rumah Laksamana akan ditangani oleh Dan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing meninggalkan rumah Laksamana dan pergi ke akademi. Kali ini, iblis di kota utama perguruan tinggi juga tampil sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki kredit, mereka masih bekerja keras. Jadi mereka harus dipanggil untuk menunjukkan nama mereka. Tetapi sekarang tujuannya adalah alami lebih dari itu. Feng Tianxing ingin memanfaatkan waktu ini untuk menanyakan secara singkat tentang urusan keluarga Jiang. Ketika dia datang ke akademi, Feng Tianxing melihat Jiang yang aktif membentuk tim dari jarak jauh, dan sudut mulutnya berkedut. Kamu sudah bekerja keras, pasti tidak ada yang baik. Datang ke sini dan mari mengobrol dengan baik. Jiang berbalik dan melihat wajah suram Feng Tianxing. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan dengan penuh semangat, mengulurkan tangannya untuk memegang Feng Tianxing. Dan bertanya dengan prihatin. Tianxing, ada apa denganmu? Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Laksamana yang bermartabat? Feng Tianxing melemparkan punggungnya ke atas bahunya, dan menekan Jiang dengan keras ke tanah. Jujur saja, apa tujuan ayahmu datang untuk bertanya kepadaku tentang umat manusia? Dan apa identitas nenek moyangmu? Jiang membeku sesaat, lalu menatap Feng Tianxing dengan ekspresi bingung. Yang lama benar-benar menanyakan itu? Feng Tianxing mengangguk setuju, dan menunjuk ke pengikut yang menyertainya. Tanyakan pada mereka jika kamu tidak percaya padaku. Setelah beberapa konfirmasi, Jiang menyadari bahwa pertanyaan ini benar-benar ditanyakan. Segera berjuang untuk bangkit dari tanah. Hal-hal lama membuat masalah bagiku. Di mana orang lain itu? Dan bagaimana menghadapimu? Izinkan aku memberitahumu. Aku mengenalnya. Melihat postur marah Jiang, Feng Tianxing melipat tangannya dan tampak seperti sedang menonton drama. Jiang sangat marah sekarang. Ekspresinya cukup nyata, dan raungannya penuh momentum. Kecuali tidak ada gerakan di kakinya. Feng Tianxing hanya berdiri dan menonton pertunjukan itu. Jiang menemukan bahwa Feng Tianxing mengabaikannya. Dan dengan pasrah menarik keterampilan aktingnya, penuh ketidakberdayaan. Aku tidak tahu apa yang nenek moyang kita lakukan. Lagi pula, aku tidak akan tahu sampai aku dewasa. Tapi ayahku menanyakan pertanyaan ini terakhir kali, tapi aku tidak mengatakannya. Aku bahkan menyuruhnya mengacau di depanmu. Dia akan dibunuh karena mengucapkan kata-kata ini. Mengapa dia begitu gila sehingga dia berani bertanya tentang pemenggalan kepala?